Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang ekonomi internasional. Judul yang kami bawakan adalah liberalisasi perdagangan. Saya dengan Dovati Martaimus, teman saya dengan Gesta, Indri, Julianti, dan Yuliawati. Liberalisasi perdagangan dan proteksi. Yang pertama, depresi dunia tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara melakukan tindakan proteksi. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Hendra Halwani, 2005 dalam buku Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi mengatakan bahwa proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, proteksi bertujuan melindungi, membesarkan atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum. Setiap negara berjuang untuk mengurangi pengaruh buruk perkembangan ekonomi dunia dengan mengurangi ketergantungan dengan luar negeri melalui tindakan-tindakan yang bersifat protektif. Selanjutnya, yaitu liberalisasi perdagangan menurut para ahli. Yang pertama, liberalisasi berakar dari suatu paham yang berkembang pada abad 19. Yang kedua, salah satu paham yang sangat mempengaruhi liberalisasi perdagangan yaitu adalah paham yang ada dipelopori oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation, yang menerangkan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin membaik apabila perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas serta intervensi pemerintah dikurangi seminimal mungkin. Dengan perdagangan bebas, sumber daya dapat digunakan secara efisien, sehingga kesejahteraan dapat dicapai secara optimal. Yang ketiga, teori yang dikemukakan oleh Adam Smith disebut juga dengan teori keunggulan absolut. Teori yang mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara mempunyai keunggulan absolut yang nyata terhadap mitra dagangnya. Dalam teori ini, negara yang mempunyai keunggulan utama terhadap mitra dagangnya dalam memproduksi suatu komoditi tertentu akan ekspor komoditi yang bersangkutan tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut. Dalam kurung absolute disadvantage dan sebaliknya. Selanjutnya, menurut David Ricardo dengan prinsip comparative advantage yang menjelaskan dalam suatu sistem perdagangan bebas, setiap negara secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. Yang kedua, teori Ricardo pada dasarnya bermaksud untuk menyampaikan bahwa dalam suatu perdagangan bebas, sumber-sumber produktivitas negara pesertanya harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan dengan demikian seluruh negara peserta akan lebih meraih keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu ada sejarah liberasi perdagangan. Nah, pada tahun 1948 dalam Havana Charter dikandung maksud untuk membentuk International Trade Organization atau ITO yang bertujuan mengurangi hambatan dalam perdagangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun usaha ini banyak mendapat tantangan politik sehingga Amerika Serikat menolaknya. Sebagai usaha sementara, maka pada saat itu diciptakan General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Karena kegagalan itu, maka GATT menjadi badan penyangga yang penting dalam badan dunia untuk membangun kembali sesudah Perang Dunia Kedua. Dua badan dunia lainnya adalah IMF dan IBRD atau World Bank. Apa sih arti GATT itu? GATT adalah suatu persetujuan multilateral yang menentukan peraturan-peraturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu perdagangan internasional yang terbuka, bebas, dan kompetitif. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara loh.
Oke, selanjutnya ada prinsip GATT. Dalam buku GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, tahun 96 karya Kartojumana, GATT menerapkan beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip utama GATT sebagai berikut. Prinsip Most Favored Nation atau MFN, yaitu prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Yang kedua, prinsip National Treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT. Yang keempat, prinsip non-tariff measure, yaitu negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan bea masuk produk impor. Yang kelima, prinsip quantitative restriction, yaitu negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional. Selanjutnya ada putaran GATT. GATT telah menyelenggarakan secara keseluruhan 8 putaran, yaitu yang pertama Geneva Swiss pada April sampai dengan 30 Oktober 1947. Ini ditandatangani oleh 23 negara dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. Capaiannya penandatanganan GATT 45.000 konsesi tarif dengan pengaruh perdagangan senilai 10 miliar US dollar. Yang kedua, Annecy Prancis pada April 1949 selama 5 bulan. Oleh 34 negara, capaiannya pertukaran sekitar 5.000 konsesi tarif. Yang ketiga, Turquoise Inggris pada September 1950 selama 8 bulan oleh 34 negara. Capaiannya pertukaran sekitar 8.700 konsesi tarif dan memotong tingkat tarif pada tahun 1948 sebesar 25%. Yang keempat, Geneva Swiss pada Januari 1956 selama 5 bulan oleh 22 negara. Capaiannya pengurangan tarif sekitar 2,5 miliar US dollar dan Jepang diterima masuk sebagai anggota GATT. Yang kelima, Dillon Swiss pada September 1960 selama 11 bulan oleh 45 negara. Capaiannya yaitu konsesi tarif senilai 4,9 miliar US dollar perdagangan dunia. Yang keenam, Kennedy Swiss pada Mei 1964 selama 37 bulan oleh 48 negara. Capaiannya yaitu konsesi tarif senilai 40 miliar US dollar dunia perdagangan. Yang ketujuh, Tokyo Jepang September 1973 selama 74 bulan oleh 102 negara. Pembahasan tarif ukuran non-tarif, tarif kerangka kerja, capaiannya pengurangan tarif senilai lebih dari 300 miliar US dollar. Yang terakhir dan ke-8, Uruguay September 1986 selama 87 bulan oleh 123 negara. Pembahasannya yaitu tarif, ukuran non-tarif, aturan-aturan, jasa, kekayaan intelektual, penyelenggaraan sengketa, tekstil, pertanian, pembentukan WTO, dan lain-lain. Capaiannya yaitu putaran ini berujung pada pembentukan WTO dan perluasan jangkauan negosiasi perdagangan yang mengarah pada pengurangan besar dalam tarif sekitar 40% dan subsidi pertanian. Sebuah perjanjian yang memungkinkan akses penuh untuk tekstil dan pakaian jadi dari negara-negara berkembang serta perluasan hak-hak kekayaan intelektual. Dalam GATT di Uruguay atau Uruguay Round menghasilkan 2 deklarasi. Yang pertama, deklarasi yang menyangkut tentang barang yang menjamin tidak akan ada tindakan proteksionis. Yang kedua, deklarasi yang menyangkut perdagangan jasa, Trade in Service. Banyak negara berkembang yang tidak menyetujui liberalisasi di dalam perdagangan jasa, mengingat sektor jasa mereka yang belum kuat. Tujuan utama perundingan GATT, seperti juga yang telah disepakati di Punta del Este, adalah untuk mencapai liberalisasi dan perluasan perdagangan dunia demi kepentingan semua negara, khususnya untuk negara berkembang. Meningkatkan daya tanggap sistem GATT terhadap lingkungan ekonomi dunia yang selalu berubah melalui koordinasi yang lebih erat antara GATT dengan badan-badan internasional.
memperkuat dan meningkatkan peranan GATT dan mengusahakan jangkauan perdagangan dunia yang lebih luas di bawah peraturan-peraturan multilateral yang telah disepakati, memupuk kerjasama yang sudah ada pada tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat hubungan antara kebijaksanaan perdagangan dengan kebijaksanaan ekonomi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari perundingan GATT yaitu sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil, dan menstabilkan sistem perdagangan internasional. Selanjutnya ada perubahan GATT. Perubahan-perubahan yang besar tidak terjadi dalam perdagangan internasional semenjak GATT berdiri, dan ini memberikan tekanan terhadap bekerjanya mekanisme GATT, sehingga perlu perubahan di sana-sini. Masalah yang dirasa sangat mendesak adalah prosedur penyelesaian perselisihan, dispute settlement, dan pengawasan surveillance, dan mungkin diperlukan satu badan internasional yang mengawasi bekerjanya mekanisme GATT, serta menjamin bahwa contracting parties memenuhi kewajibannya. Pada tahun 1994, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan tersebut dibahas dalam Perjanjian Putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam Perjanjian Putaran Uruguay, peran dan fungsi GATT digantikan oleh World Trade Organization atau WTO yang terbentuk pada 1 Januari 1995. Lalu, apa sih penyebab GATT menjadi WTO pada tahun 1995? Penyebabnya yaitu rezim GATT hanya berfokus pada pendistribusian barang dan kurang memperhatikan arus jasa. Pada tahun 1955, para anggota rezim menginginkan adanya perubahan dalam rezim tersebut. Sehingga pada Januari 1995, GATT secara resmi berubah menjadi WTO yang dihasilkan melalui negosiasi multilateral dalam Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994. Lalu, rezim WTO ini diharapkan mampu memperlancar arus perdagangan bebas, seperti yang diharapkan oleh para anggota rezim tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dampak liberalisasi perdagangan. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru, dapat membantu dalam produksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Melalui impor, kebutuhan akan barang dan jasa dalam negeri dapat terpenuhi. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Yang terakhir, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Dampak negatif dari liberalisasi perdagangan. Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang-barang impor yang dijual lebih murah di dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Jika barang dan jasa yang dibutuhkan bangsa kita tidak bisa diproduksi di dalam negeri, maka ketergantungan terhadap luar negeri akan semakin tinggi. Yang ketiga, timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia secara habis-habisan dan akan merugikan bangsa kita sendiri. Yang terakhir, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran di dalam negeri.
Dari penjelasan teman-teman di atas, dapat disimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan adalah praktik untuk mendorong perdagangan barang dan jasa secara bebas antar negara, dilakukan melalui penghapusan atau pengurangan pembatasan atau hambatan pada perdagangan barang dan jasa tersebut. Liberalisasi perdagangan dimulai dengan berdirinya International Trade Organization atau ITO pada tahun 1948 dalam Havana Charter. Karena kegagalan itu, maka GATT menjadi badan penyangga yang penting dalam badan dunia untuk membangun kembali sesudah Perang Dunia II. Dua badan dunia lainnya adalah IMF dan IBRD atau World Bank. Walaupun ada dampak positif dari liberalisasi perdagangan, tetapi pemerintah harus waspada terhadap dampak negatifnya agar perekonomian negara mengalami kemajuan. Sekian materi dari kelompok 4 mengenai liberalisasi perdagangan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Semoga materi ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.